ini semangat pagi. Pagi, pagi, pagi. Luar biasa. Selamat pagi. Pagi, pagi, pagi. Luar biasa. Oke teman-teman, rekan-rekanku yang berbahagia, hari ini saya akan membagikan budaya positif. Apa yang teman-teman ketahui, rekan-rekan ketahui tentang budaya positif di sekolah? Mungkin dari Ibu Citra? Budaya yang baik yang biasanya anak-anak lakukan di sekolah. Hampir benar, terima kasih. Kemudian Ibu Sinta? Pastinya yang baik. Ya, pastinya yang baik. Semua hal yang baik itu masuk dalam budaya positif di sekolah. Hari ini saya akan mengimplementasikan pemahaman budaya positif di sekolah. Silakan masuk, Ibu. Apa yang kita pelajari hari ini? Seperti yang sudah saya sampaikan, kita hari ini akan belajar tentang teori motivasi, kemudian restitusi, segitiga restitusi, kemudian kebutuhan dasar manusia dan berkualitas, selanjutnya segitiga restitusi, selanjutnya disiplin positif dan nilai kebijakan universal, keyakinan kelas, dan 5 posisi kontrol. Baik, kita mulai rekan-rekan. Kita masuk ke materi yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebijakan universal. Oke, disiplin positif dan nilai-nilai kebijakan universal itu tertuang dalam P5. P5 seperti yang kita ketahui sudah masuk dalam kurikulum merdeka. Di situ ada jiwa yang bergotong royong, kreatif, kemudian kebinekaan, mandiri, bernalar kritis, dan beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dalam disiplin positif ada teori kontrol dan teori pilihan dari Dr. William Glasser. Ada beberapa teori yang dapat disampaikan. Salah satunya adalah ada di sini, Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Kemudian semua perilaku itu bertujuan kepada satu titik yang sama. Model berpikir, pola berpikirnya, kemudian kolaborasi antar siswa yang ada. Selanjutnya, realitas kebutuhan manusia itu terbagi dalam bermacam-macam. Misalnya 5 kebutuhan manusia, yaitu bertahan hidup, kemudian penguatan kasih sayang dan rasa ketenangan, serta ketenangan dan rasa ingin hidup yang baik. Nah, kenapa anak-anak perlu tahu apa saja kebutuhan dasar dari manusia? Nah, kebutuhanku makan, bermain, jajan. Jadi apa itu kebutuhan dasar? Jadi kebutuhan dasar itu adalah kegiatan yang memiliki tujuan. Jika tujuan tidak tercapai, maka kebutuhan kita akan tercapai juga, akan terpenuhi, seperti itu. Contoh, kenapa anak-anak mengambil makanan temannya? Misalkan karena lapar. Kenapa saya makan? Ya karena saya harus hidup. Berikutnya, ya di sini ada cerita tentang anak. Misalnya, kamu ini tadi terlambat, gangguin teman, sekarang buang sampah sembarangan. Aduh, Bom-bom selalu saja membuat gaduh, padahal sering dinasihati guru. Nah, anak-anak yang sering berbuat gaduh itu namanya bom-bom. Kemudian anak itu berkata, maaf, aku tidak akan mengulangi lagi. Anak-anak itu ingat
semua tindakan yang kita lakukan itu memiliki tujuan. Mengapa dia terlambat, mengapa dia mengganggu temannya, mengapa dia membuang sampah sembarangan. Kebutuhan dasar apa yang tidak terpenuhi sehingga bom-bom harus melakukan hal-hal tersebut? Kita cari tahu sekarang. Nah, jadi anak-anak, ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, survival, ada di lingkaran tengah ini. Survival itu adalah kemampuan untuk bertahan hidup. Kemudian ada juga kebutuhan akan cinta kasih atau belonging. Kemudian ada kebutuhan dasar akan pengakuan, yaitu power. Kemudian ada kebutuhan dasar tentang kebahagiaan, fun, dan kebutuhan dasar untuk kebebasan atau free will. Berikut penjelasan dari masing-masing 5 kebutuhan dasar. 5. Survival atau kemampuan bertahan hidup. Pasti teman-teman bertanya, kebutuhan apa yang dilakukan? Misalkan makan, kesehatan, rumah, rasa aman, dan lain-lain. Kalau kita di situasi di mana ada tempat yang sedang perang, seperti sekarang di Palestina, biasanya mereka mencari kemampuan untuk bertahan hidup, misalkan dengan mencari makanan, kesehatan, rumah, dan rasa aman. Contoh di sini, jika bom-bom tadi terlambat ke sekolah karena dia membantu ibunya yang berjualan di pasar, maka kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi adalah kebutuhan bertahan hidup. Kenapa? Karena dia harus membantu ibunya dulu untuk dapat uang, kemudian membeli makanan agar tidak kelaparan. Jadi ada tindakan penyebab dibalik tindakan bom-bom untuk terlambat ke sekolah, seperti itu. Nah, berikutnya yang kedua adalah kebutuhan akan kasih sayang atau belonging. Contohnya seperti apa? Rasa menyayangi dan disayangi, memberi dan menerima perhatian, perasaan diterima dalam lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat, dan rasa menjadi bagian dari sebuah kelompok. Jika bom-bom melakukan kegiatan tadi, terlambat misalnya, mengganggu temannya, membuang sampah sembarangan, ketika sudah diperhatikan, dinasihati oleh temannya dan gurunya, karena tidak ada yang memperhatikan di rumah juga, maka kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi oleh bom-bom adalah kebutuhan kasih sayang. Akhirnya bom-bom melampiaskan dengan terlambat, mengganggu temannya. Efeknya guru akan lebih perhatian untuk mengundang orang tuanya untuk mengomunikasikan alasan apa saja bom-bom terlambat. Nah, bagaimana misalkan bom-bom sudah mendapat perhatian tersebut? Berarti kebutuhan bom-bom sudah terpenuhi. Lalu yang ketiga adalah kebutuhan kekuasaan atau pengakuan. Seperti apa contoh kebutuhan power itu, penguasaan? Contohnya diakui prestasi dan kemampuannya, didengarkan dan merasa bangga, dihormati, dipercayai, dan memberi pengaruh. Dan bisa misalnya bom-bom melakukan tindakan tadi untuk melakukan perbuatan yang mengganggu temannya. Bom-bom ingin menunjukkan dia memiliki kekuasaan akan lingkungan di sekitar teman-temannya. Misalnya ketika teman-temannya benar menjawab pertanyaan dari guru, kemudian gurunya memberikan apresiasi, biasanya teman-temannya kan senang. Nah, di situ nanti bom-bom akan merasa ingin untuk mendapatkan kekuasaan dan pengakuan dari gurunya juga. Lalu yang keempat adalah kebutuhan akan kesenangan
Apa saja contohnya dari kebutuhan akan kesenangan? Misalkan bermain, iseng itu termasuk kebutuhan kesenangan karena menjahili kenangan dengan ekspresi-ekspresi lucu biasanya. Kemudian suka bercanda dan lucu, dan segala sesuatu untuk menikmati apa yang dilakukan. Biasanya di sana akan timbul kesenangan. Nah, kesenangan-kesenangan itu biasanya timbul di keseharian anak-anak. Seperti Bom-Bom tadi, Bom-Bom itu suka jahil. Nah, kebutuhan dasar yang ingin didapatkan Bom-Bom itu adalah kebutuhan akan kesenangan, seperti itu. Yang terakhir adalah freedom atau kebutuhan akan kebebasan. Semuanya ingin merdeka. Yang pertama, contoh-contoh kebutuhan akan kebebasan adalah mandiri. Memiliki pilihan sendiri, bebas menentukan pilihannya, tidak dikekang oleh orang lain, tidak diatur oleh orang lain, dan suka mencoba. Jika misalkan ada anak yang tidak suka mengikuti aturan, tidak bisa membuang sampah kepada tempatnya, dia melakukan kegiatan suka-suka dia, maka di sana kegiatan yang ingin didapatkan anak tersebut adalah benar perbuatan negatif, tapi dia ada kebutuhan akan kebebasan. Ketika anak-anak diatur untuk mendapatkan kebebasannya, maka dia harus punya kemandirian untuk menentukan mana yang benar dan mana yang salah. Nah, itu tadi 5 kebutuhan dasar pada manusia. Mulai dari kebutuhan dasar akan kebutuhan hidup, survival, kebutuhan dasar akan kasih sayang, kemudian kebutuhan dasar untuk merasa diakui, power, kemudian juga kebutuhan dasar akan kesenangan, fun, dan yang terakhir kebutuhan dasar akan kebebasan atau freedom. Lalu bagaimana dengan anak-anak belajar? Tentu anak-anak ada 5 aspek yang harus dipenuhi. Lalu secara pribadi, kebutuhan anak masing-masing itu pasti berbeda-beda. Apa kita harus tahu apa saja kebutuhan dasar yang sudah dan belum terpenuhi saat belajar? Apa saja kebutuhan dasar yang sudah dan belum terpenuhi saat belajar? Misalkan si A, misalkan dia yang belum terpenuhi adalah kesenangan. Kita tanyakan, oh dia belum dapat kesenangan, maka kita harus memberikan apresiasi kepada dia agar dia merasa senang ketika dalam pelajaran. Misalkan Putra, kebutuhan dasarnya yang belum terpenuhi adalah pengakuan, maka kita harus mampu memberikan pengakuan kepada anak-anak agar dia percaya diri akan keinginan belajar kepada teman-temannya. Nah, untuk mengetahui apa kebutuhan dasar yang terpenuhi atau belum dalam pelajaran, dapat kita ketahui dengan cara mengisi angket. Oke, teori motivasi hukum dan penghargaan restitusi itu pada umumnya dulu dalam menegakkan kedisiplinan murid cenderung melakukan teori motivasi yang mana. Nah, mungkin Bapak Ibu dapat melihat kasus
seperti yang terjadi berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kalian tahu kenapa Bapak ambil jam pertama di kelas ini? Bapak ingin melatih kedisiplinan kalian. Sudah tahu belum peraturan Bapak seperti apa? Belum tahu? Bapak kasih tahu ya. Bapak tidak akan memulai pelajaran kalau masih ada murid Bapak yang terlambat. Kenapa? Masih ada yang terlambat? Kinan kemana? Bapak tidak akan memulai pelajaran sebelum. Waalaikumsalam. Kinan, sini kamu. Kenapa kamu terlambat? Kebiasaan kamu, Nan. Gara-gara kamu, kita terlambat belajar tahu. Hukum saja, Pak. Sudah. Kinan, kamu duduk. Tapi ingat, jangan sampai terlambat lagi. Kalau sampai kamu terlambat lagi, Bapak benar-benar tidak akan memulai pelajaran. Paham? Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Pak. Kinan belum masuk. Benar-benar. Kenapa Bapak terapkan disiplin? Itu agar kalian nanti di SMP, SMA seterusnya agar bisa tepat waktu. Paham kalian? Harus patuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sini kamu. Kenapa kamu terlambat lagi? Kenapa? Jawab, kenapa kamu diam? Bapak kan sudah bilang, kamu jangan terlambat lagi. Kasihan teman-teman kamu ketinggalan pelajaran gara-gara kamu. Kenapa kamu terlambat? Tadi saya. Sudah, tidak usah banyak alasan. Sekarang kamu berdiri di depan kelas, tunggu sampai pelajarannya selesai. Kamu boleh ikut pelajaran Bapak, tapi kamu berdiri di depan. Diri saya. Untuk kalian yang seperti ini jangan dicontoh ya. Ini contoh anak yang tidak disiplin. Paham kalian? Terlambat dulu. Sudah 1 jam lebih ini Kinan belum datang. Apakah ada yang tahu kemana? Mungkin hari ini Kinan tidak berangkat, Pak. Mari kita mulai pelajaran saja.
Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Pak. Kinan, maju kamu ke depan. Kenapa, Pak? Saya kan nggak terlambat. Kamu kan kemarin tidak masuk. Dan gara-gara kamu, teman-teman sekelas kamu tertinggal pelajaran Bapak. Dan setiap hari kamu selalu terlambat. Hari kemarin kamu tidak masuk. Kenapa? Coba jelaskan. Maafin saya, teman-teman. Gara-gara saya, kalian tidak belajar. Hari pertama, saya terlambat karena ayah saya jatuh di kamar mandi. Bapak kenapa, Pak? Pak! Bapak, tolong! Tolong! Hari kedua, saya harus membeli sarapan dan mengulangi ayah saya yang ternyata tidak sehat. Dan hari ketiga, saya tidak masuk sekolah karena ayah saya meninggal. Apa kalian masih mau melempari aku lagi? Silakan lempari saja. Silakan. Kinan, maafkan Bapak ya. Bapak tidak tahu kalau ternyata apa yang menjadi alasan kamu selalu terlambat setiap hari. Ternyata Bapak kamu sakit dan akhirnya meninggal. Maafkan Bapak ya, Kinan. Maafkan Bapak ya. Apa Bapak masih mau hukum saya? Silakan, Pak. Silakan. Maafkan Bapak. Maafkan Bapak ya. Bapak tidak menghukum kamu. Maafkan Bapak ya. Kalau ayah tidak menginginkan aku jadi orang sukses, aku tidak akan masuk sekolah hari ini.
Sebaiknya berkesimpulanlah yang baik terlebih dahulu terhadap seseorang sebelum kesimpulan yang salah yang kalian dapatkan. Iya, setelah tadi ibu-ibu dan bapak-bapak lihat, menurut ibu-ibu dan bapak-bapak, kelakuan atau perbuatan yang dilakukan oleh Pak Guru Chandra itu termasuk perbuatan yang mana? Silakan Ibu Ika. Menurut saya dari tampilan yang ditampilkan tadi, Pak Guru tadi itu sebagai di posisi kontrol membuat rasa bersalah. Jadi anak ini terlambat dan dia akan merasa bersalah karena dia terlambat ke sekolah. Oke, tepuk tangan untuk Ibu Ika. Ya, betul sekali pendapat Ibu Ika. Atau dari Ibu Yani, guru kelas 3, pernah terjadi seperti itu Ibu? Tidak pernah. Tidak pernah, Pak. Oh, tidak pernah. Memang dalam beberapa kasus ada siswa kita yang harus kita posisikan dalam posisi yang bersalah. Tujuannya untuk menekankan anak tersebut tahu akan kesalahannya, seperti itu. Selanjutnya kita masuk pada kasus kedua. 1, 2, 3. Ya, kenapa Mas Putra? Oh ya, terima kasih. Lagi ya. Ini dengan Mbak Thomas sama Adara. Tahu kenapa Pak Chandra panggil ke sini sekarang? Ada apa? Adara? Rame saat pelajaran. Kalau Hemas sama, rame saat pelajaran. Kira-kira kenapa kok bisa rame saat pelajaran? Oh ya, kalau Hemas pusing, bosen dengan pelajarannya. Adara juga sama, juga sedang bosan. Padahal kita punya keyakinan kelas bahwa kalau di dalam kelas tidak boleh rame. Lupa dengan keyakinannya, peraturannya, masih ingat? Adara juga masih ingat? Nah, sekarang kira-kira apa yang harus dilakukan supaya Adara sama Hemas tidak rame lagi? Memperhatikan, kalau Hemas sama, Adara sama. Ada atau apa yang harus Pak Chandra tambahkan supaya kalian ini tidak ramai? Kenapa? Denda? Harus didenda? Adara mau didenda? Harus? Kalian nggak eman dengan uangnya? Oke, baik. Berarti kalau terlambat lagi, kok terlambat, kalau kalian rame lagi, bisa-bisa didenda. Tapi Pak Chandra tidak ingin kalian didenda. Kalau kalian rame lagi, nanti Pak Chandra akan buat kesepakatan tambahan, kalian akan didenda. Dan dendanya akan dimasukkan ke dalam uang kas. Bisa itu tidak rame lagi? Bisa. Oke, anak-anak kedepannya kalau bisa jangan rame lagi. Bisa ya? Pak Chandra minta tolong karena kalian sudah dibantu Pak Chandra, kalian sekarang menjadi pengawas jika ada teman-teman di sini. Lalu, kalian bisa melanjutkan tugasnya kembali. Ya. Alhamdulillah, setelah saya diberi semangat, saya tidak akan terlambat lagi. Terima kasih, Mas
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya setelah diberi motivasi, saya tidak melakukan kegiatan bicara sendiri di kelas. Semangat terus, Presiden Kepatihan 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, tadi seperti contoh ada siswa kita yang ngobrol sendiri di ruangan. Nah, kita harus memposisikan bagaimana dengan siswa yang terbiasa ngobrol. Baik, kita interaksikan langsung, kita unjuk langsung, kita undang. Mungkin Ibu Ika, silakan Ibu Ika, tepuk tangan buat Ibu Ika. Ya, silakan. Ibu Ika kali ini berperan sebagai siswa. Mungkin di sini ada yang mau berperan sebagai guru untuk mempraktekkan segitiga restitusi. Belum ya? Baik, saya akan mencontohkan bagaimana menerapkan segitiga restitusi. Kita mulai bagaimana menangani siswa kita yang terlambat. Misalkan yang terlambat di sini adalah Ibu Ika. Kita menggunakan metode segitiga restitusi. Namanya tetap Ika ya? Ya. Oke. Selamat pagi, Nak. Selamat pagi Pak Guru. Tahu sekarang jam berapa? Jam 7:10. Duh, harusnya masuknya jam berapa, Nak? Jam 7:00. Iya, ketika kita menanyakan harusnya masuknya jam berapa, itu kita berada di posisi manajer kontrol. Seperti itu. Kita lanjutkan ya. Nah, kita kan sudah punya keyakinan di kelas kita bahwa kita kalau masuk jam berapa? Jam 7 tepat. Kalau bisa sebelum jam 7 sudah berada di sekolah Pak Guru. Iya, 15 menit sebelum jam 7 kamu sudah harus di sekolah. Tapi kenapa? Kok hari ini kamu datang terlambat? Iya, Pak Guru, tadi malam saya scroll TikTok sampai jam 12 malam. Terus tidur bangun-bangun sudah siang. Oke. Posisi seperti barusan itu menunjukkan bahwa guru bertindak sebagai pembuat rasa bersalah kepada siswa, karena siswa akan menjelaskan secara tidak langsung kesalahan yang sudah dilakukan tanpa harus kita minta. Oke, selanjutnya, baik, Ika bisa tidak besok datangnya lebih cepat? Bisa Pak Guru. Caranya bagaimana? Caranya saya harus tidur lebih awal dan tidak bermain TikTok sampai malam. Oke, terima kasih Ika. Baik, Ika, sekarang apakah perbuatanmu sesuai dengan keyakinan kelas kita? Tidak. Nah, harusnya bagaimana? Harusnya saya bisa disiplin dan berangkat ke sekolah atau datang ke sekolah tepat waktu Pak Guru. Oke, kita buat keyakinan kelas yang baru ya. Siap. Iya, keyakinan kelas yang baru adalah Datang ke sekolah tepat waktu. terima kasih. Itu tadi adalah teknik membuat keyakinan kelas. Teknik membuat keyakinan kelas adalah teknik yang dibuat atas kesadaran antara murid dan guru. Terima kasih Ibu Ika. Kembali ke tempat duduknya. Tepuk tangan buat Ibu Ika. Baik, teman-teman atau rekan-rekan saya yang paling saya cintai, mungkin dari cerita tadi kita sudah paham tentang segitiga restitusi. Nah, sekarang apa beda keyakinan kelas yang kita buat tadi bersama Ibu Ika dengan peraturan kelas? Mungkin di papan-papan pengumuman atau di papan-papan mading-mading kelas itu yang terpampang adalah peraturan kelas, bukan keyakinan kelas. Mari kita samakan paradigma kita, samakan keyakinan kita bahwa ada beda di antara keyakinan kelas dan peraturan kelas. Mari kita lihat. Ya, apa itu yang dimaksud dengan peraturan kelas? Peraturan kelas adalah peraturan yang diciptakan untuk mengatur siswa, disusun secara sepihak, dan ketika terjadi pelanggaran maka ada hukuman, sanksi, dan konsekuensi.
Misalkan biasanya kalau peraturan kelas, misalkan anak-anak yang makan di kelas seperti Bu Yani, hukumannya adalah push up. Kan tidak ada korelasi antara makan dan hukuman. Itu adalah sebuah peraturan. Jadi peraturan itu dibuat dengan sepihak. Kita ubah paradigma itu menjadi sebuah keyakinan kelas. Ya, seperti ini. Keyakinan kelas ada tapi seperti tidak ada, ya. Tipis sekali, ada tapi seperti tidak ada. Diyakini dan disusun secara bersama melalui kesepakatan. Seperti tadi kita sudah presentasikan, ada kesepakatan antara yang melakukan kesalahan dan guru sebagai manajer kelas. Biasanya dengan cara diskusi dan tukar pendapat. Diskusi bisa dilakukan sebelum ada kejadian maupun setelah ada kejadian. Selanjutnya, ya, kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama adalah kebutuhan penguasaan, silakan Bu Rahma. Kebutuhan bertahan hidup, kebutuhan kesenangan, kebutuhan kebebasan, dan kebutuhan akan kasih sayang. Kita jabarkan satu persatu. Posisi kontrol seorang guru ada 5. Jadi guru adalah penghukum. Jadi guru bisa difungsikan sebagai penghukum. Kemudian guru dapat berfungsi sebagai pembuat orang merasa bersalah. Kemudian guru juga dapat berfungsi sebagai teman untuk murid-murid. Yang keempat, guru sebagai maksud saya monitor atau pemantau anak-anak kita, biasanya dilakukan ketika sedang istirahat. Kemudian guru adalah sebagai manajer sebuah kelas. Next. Baik, kita buat pernyataan seperti ini untuk dijadikan visi. Misalkan saya kecewa sekali dengan kamu karena kira-kira kita kecewa kepada anak kita karena apa? Mungkin ibu-ibu bisa memberi masukan. Karena misalkan anak kita nakal, nilainya anjlok, kemudian anak kita rame di kelas. Kemudian kita masuk ke yang kedua. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Itu membuat rasa bersalah kepada anak-anak. Tadi sudah disampaikan sebagai guru itu sebagai penghukum. Saya rasa guru itu bukan sebagai penghukum ya, tapi mengarahkan. Yang dimaksud Pak Chandra yang disampaikan guru sebagai penghukum itu yang bagaimana? Kemudian hukumannya yang apa? Begitu. Terima kasih Bu Rahma. Sebenarnya saya akan jelaskan di restitusi. Apa bedanya penghukum dan apa bedanya pembuat keyakinan. Kita masuk apa itu restitusi. Baik, restitusi adalah proses untuk menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi kita sebenarnya tidak menghukum, tapi berusaha memperbaiki kesalahan anak-anak. Sehingga, yang digaris terbalik, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi tujuan dan bagaimana mereka memperlakukan orang lain. Enggak apa-apa. Segitiga restitusi. Ya. Di sini ditampilkan segitiga.
Yang pertama, menstabilkan identitas. Kemudian validasi pendapat yang salah. Kemudian menanyakan keyakinan kelas. Dan itulah yang disebut dengan segitiga institusi. Apa itu pelajaran Pancasila untuk siswa? Mungkin rekan-rekan sudah pernah dengar apa yang dimaksud dengan pelajaran Pancasila. Pelajaran Pancasila adalah upaya Kemendikbud kita untuk membentuk manusia yang unggul. Ya, Bapak Nadiem Makarim berusaha merubah paradigma Indonesia, pembelajar Indonesia menjadi pembelajar yang unggul. Unggul di sini artinya dari segi kompetensi tidak kalah saing dengan orang-orang di luar negeri. Selain itu, memiliki kepribadian Pancasila yang memiliki khas Pancasila. Jadi kita tidak kalah dengan Afrika, Brazil, Amerika, bahkan dari Cina. Lalu bagaimana caranya membentuk manusia yang unggul? Ternyata tidak cukup lewat teori saja. Jadi pelajaran agama sama PPKN itu bukan hanya sekedar teori-teori saja, tapi berdasarkan atau dilaksanakan lewat berbagai aktivitas positif di sekolah, di rumah, serta di masyarakat. Jadi, yang ditekankan adalah berlatih menerapkan nilai-nilai dalam kehidupan sehari-hari sehingga nantinya menjadi bagian dari sikap hidup dari siswa-siswi kita. Enam ciri yang disampaikan dalam pembelajaran Pancasila. Yang pertama adalah beriman dan bertakwa dalam memahami dan mengajarkan ajaran agama masing-masing dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan akhlak yang dimaksud itu ada 5, yaitu akhlak beragama, akhlak pribadi, akhlak kepada manusia, akhlak kepada alam, dan akhlak kepada negara. Memang itu penting, jadi kita harus punya khas atau punya ciri budaya sendiri. Tapi ada untungnya juga kalau kita berpikir secara terbuka dengan adat dan cara berpikir orang-orang di luar negeri. Dengan begitu, kita bisa mengambil sikap-sikap dari luar yang positif. Tapi jati diri kita sebagai bangsa yang berpancasila tetap dipertahankan. Kita hidup dalam bermasyarakat, jadi sudah seharusnya kalau kita harus saling bantu-membantu, karena budaya kita adalah budaya gotong royong, terutama yang menyangkut tentang kepentingan bersama. Kita juga bisa saling bermusyawarah dalam kegiatan-kegiatan, misalkan juga berbagi tugas dalam acara atau kegiatan keluarga, misalkan resepsi pernikahan dan lain-lain. Jadi kita tidak perlu dipaksa lagi untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan, sudah ada keinginan dan motivasi untuk maju. Jadi kita tahu apa yang akan kita capai dan kita akan disiplin untuk terus belajar untuk mencapainya. Untuk
bisa bersaing di dunia nyata, kita perlu mengasah kemampuan dan memecahkan masalah. Misalkan kita tahu informasi apa yang harus dicari dan di mana tempat mencarinya. Jadi kita harus berusaha tidak terjebak dalam informasi-informasi hoak. Dengan begitu kita bisa mengambil keputusan yang paling tepat berdasarkan informasi yang kita punya. Tidak hanya berdasarkan katanya dan katanya saja. Itulah pentingnya bernalar kritis. Selanjutnya, seorang dinyatakan kreatif kalau mampu menciptakan gagasan atau karya yang tindakan yang orisinal. Artinya murni dari diri sendiri yang sudah ada dan tidak dapat diubah sehingga sesuai atau related dengan kebutuhan saat ini. Next. Ya, kreasi ini bisa bermanfaat bagi diri sendiri dan masyarakat. Nah, inilah 6 ciri pelajar Pancasila. Yang tadinya adalah contoh sata dari pelaksanaan pelajar Pancasila. Ya. Kemudian yang pertama, kita harus melatih anak-anak kita untuk membantu dan mengembangkan keenam sikap tadi menjadi sebuah tanggung jawab bersama. Dengan pelajar Pancasila, kita akan membuat rencana kegiatan yang kebanyakan adalah berhubungan atau terkait antara pihak sekolah, guru, staf lainnya, dan lingkungan masyarakat. Tapi nantinya ketika pelaksanaan banyak pihak lain yang terlibat. Kita usahakan masyarakat, komite, dan lingkungan di sekitar itu mau membantu kita. Kemudian kita tunjuk peran apa yang tepat untuk anak-anak kita nantinya. Kemudian contoh kegiatan yang mungkin dapat dilaksanakan di sekolah kita. Nah, kegiatan apa yang paling tepat dilaksanakan di sekolah kita? Yang pertama, kegiatan literasi sekolah. Kegiatan literasi sekolah adalah kegiatan anak-anak untuk rajin membaca. Kemudian ekstrakurikuler. Ekstrakurikuler di sini ada pramuka, sepak bola, dan tata boga. Selanjutnya lomba-lomba, misalkan lomba tari daerah, membuat komik atau poster, dan lain-lain. Selanjutnya kita bisa mengadakan pagelaran, misalkan pagelaran karawitan, reog, dan lain-lain. Kita juga bisa mengadakan kegiatan gotong royong untuk itu tadi, membangkitkan semangat anak-anak untuk selalu bersama. Terakhir, bagaimana perasaan kita selaku guru menyambut datangnya materi baru tentang pelajar Pancasila? Ada sebuah pepatah yang harus kita ingat. Yang pertama, menanam padi kita akan memanen padi. Kemudian menanam kebiasaan, maka kita akan memanen nilai dan karakter. Terima kasih atas kehadirannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Kita ucapkan salam sejahtera. Selamat pagi. luar biasa. Kurang. Selamat pagi. luar biasa. Oke, hari ini Pak Chandra ada 2 kasus yang ingin Pak Chandra selesaikan. Yang pertama adalah kasus ngomong sendiri antara Adara sama Emas. Terus yang kedua kasus terlambat, yaitu kasusnya Mbak Lika. Tapi kemarin sudah tidak melakukan lagi, tidak ngomong sendiri lagi Mbak Emas. Pinter. Kemudian Mbak Adara tidak ngobrol lagi sama Mbak Emas. Nah, sekarang kita perlu penegasan, membuat keyakinan kelas. Yang kita punya sekarang itu adalah tet peraturan yang membuat Pak Chandra, ya betul, dijalankan oleh semuanya. Itu peraturan. Kalau keyakinan kelas, kalian yang membuat, yang meyakini, dan yang melaksanakan. Bisa bagi satu persatu sticky note, kita cari keyakinan yang sama, kita buat untuk keyakinan kelas kita, keyakinan kelas 5. Baik, Presiden maju 1. Presiden Pak Chandra minta tolong ini dibagikan ke seluruh teman-temannya. Baik, kalian sebentar lagi akan dapat sticky note. Kalian tulis kira-kira apa yang harus dilakukan. Misalkan berangkatnya harus pagi. Misalkan tidak berbicara di kelas. Misalkan tidak membuat kelas kita kotor, atau tidak mencubit atau mengganggu temannya. Kalian tuliskan di lembaran kuning itu, ya, satu persatu. Sudah dapat semuanya? Sudah? Ada? Dan itu satu. Nah, sekarang kalian pegang pensilnya, pulpennya, kalian tulis kira-kira kalian mau usul apa, usul kalian apa untuk kelas kita menjadi kelas yang lebih baik. Ada usul? Ada ya? Nah, sekarang tuliskan usul kalian. Silakan. Bikin biar ya boleh ditulis apa usulan kalian, keyakinan kalian agar kelas 5 ini jadi lebih baik. Pak Chandra kasih waktu 1 menit. 1, 2, 3. Dan Indra agak ke belakang. Ide, yang punya ide, yang tidak punya nggak apa-apa. Yang sudah punya ide untuk keyakinan kelas kita, silakan tempelkan di sebelah sini. Tengah, harus lurus. Kembali. Bapak, nggak apa-apa nih. Baik, kita sudah dapat
contoh dari keyakinan kelas kita. Baik, Pak Chandra minta tolong Presiden untuk menulis apa saja sih keyakinan kelas kita yang baru. Di sini ya Presiden. Nomor 1. Membuli sesama teman. Setuju? Yakin tidak mau membuli teman? Setuju? Oke. Tidak membuli sesama teman. Tidak mengejek nama orang tua. Ini termasuk membuli apa bukan? Iya. Termasuk membuli. Iya. Oke, ini sudah jadi satu di sini, membuli. Kemudian tidak bicara di kelas saat pelajaran. Setuju? Setuju? Oke. Kedua, tidak berbicara di kelas saat pelajaran. Selanjutnya, menjaga lisan dengan baik. Menjaga lisan dengan baik ini maksudnya ngomongnya harus baik bila. Iya. Apa ini masuk ke bully? Apa tidak? Tidak. Baik, berarti peraturan ketiga menjaga lisan. Tahu menjaga lisan? Menjaga omongan. Oke, peraturan ketiga. Kemudian keempat, tidak bertengkar. Setuju? Setuju? Tidak bertengkar? Oke. Peraturan keempat, tidak bertengkar. Selanjutnya, tidak berbicara jorok atau kasar jika melanggar harus didenda. Tidak. Ini sama. Keyakinan kelima. Tidak rame. Tidak rame ini apa sama dengan menjaga lisan? Hah? Beda. Bedanya apa? Keyakinan baru. Hah? Menurut Presiden? Sama aja. Baik. Berarti ini di bawahnya menjaga lisan. Terus merapikan kelas. Merapikan kelas. Merapikan kelas. Ini keyakinan baru apa tidak? Baru. Berarti tidak body shaming. Body shaming. Ah, sudah. Oh, sama. Sama dengan bully. Tidak ramai ketika guru menjelaskan. Sudah juga. Ini tidak bicara di kelas. Piket bersama. Menjaga kebersihan, sama merapikan. Sama. Terus tidak membuang sampah sembarangan. Baru atau tidak membuang sampah sembarangan? Sama dengan nomor 5 ya. Menjaga. Tidak ngomong sendiri. Sama dengan menjaga lisan. Membantu teman yang lagi kesulitan. Membantu teman yang lagi kesulitan. Setuju? Kalau ada temannya yang kesulitan, kalian harus bantu. Oke. Ini peraturan baru.
peraturan baru. Keyakinan baru. Sebelum pulang membersihkan kelas. Sama ya, seperti yang nomor 5. Tidak bermain sendiri ketika jam pelajaran. Sama. Menjaga kebersihan. Sama. Ini sama, menjaga kebersihan dan tidak rame. Jangan rame saat guru menjelaskan. Sama. Sebelum pulang membersihkan kelas terlebih dahulu. Sama, menjaga kebersihan. Baik, kita sekarang punya 7 keyakinan kelas. Coba, Presiden, dibaca 7 keyakinan kelasnya. 1. Tidak membuli sesama teman. Setuju? Oke. Kedua, Tidak berbicara di kelas saat pelajaran. setuju? Oke. Ketiga, Menjaga lisan. setuju? Dan Andra ada di belakang. Keempat, Jangan bentar. setuju? Oke. Yang kelima, Menjaga kebersihan. setuju? Yang keenam, Merapikan kelas. setuju? Oke. Yang ketujuh, Menggantungkan kebutuhan. setuju? Oke, ada 7 keyakinan kelas kita untuk semester ini. Apakah ada yang mau nambah? Bisa? Mau nambah? Kita salin ke tempat yang baru. Pak Chandra akhiri membuat keyakinan hari ini. Terima kasih sudah berpartisipasi, kemudian sudah ikut membuat keyakinan. Pak Chandra doakan kalian menjadi anak soleh dan soleha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian mau